Upaya membangun Papua, khususnya di wilayah pegunungan, sangatlah tidak mudah. Selain transportasi menjadi kendala utama, tetapi sangat penting keberanian pemimpin untuk melakukan berbagai terobosan, meskipun hal itu sangat sulit. Dalam keberanian melakukan terobosan itu, banyak juga tantangan eksternal seperti ancaman nyawa maupun alam yang sangat tidak mudah untuk dilalui. Demikian hal itu dapat kita lihat seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan alam terbesar di Indonesia. Namun, di balik potensi tersebut, tantangan besar masih menghantui, terutama dalam hal pengelolaan pemerintahan. Salah satunya adalah rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah yang kompeten dan merata di seluruh wilayah Provinsi Papua. Permasalahan terkait aparatur pemerintah di Provinsi Papua mencakup sejumlah aspek yang menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Beberapa isu utama melibatkan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta kondisi sosial, politik, dan geografis di Provinsi Papua. Hasil dari kebijakan tersebut, pertama, perbaikan akses pendidikan. Lebih banyak anak Papua yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, meskipun belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur. Kedua, peningkatan jumlah pegawai lokal. Lebih banyak orang asli Papua mulai mengisi posisi di pemerintahan, meskipun sebagian masih menghadapi kendala kompetensi. Sebelumnya telah ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, otonomi khusus Papua tahun 2001. Yang kedua, program capacity building tahun 2006 sampai 2020. Yang ketiga, pembentukan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Papua tahun 2012. Keempat, revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2021. Yang terkena dampak dari masalah tersebut adalah pertama, masyarakat. Pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi menjadi tidak optimal sehingga memperburuk kualitas hidup masyarakat Papua. 2. Pemerintah daerah. Kinerja pembangunan daerah menjadi terhambat, terutama dalam hal pengelolaan dana otonomi khusus. 3. Aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah yang sebenarnya berpotensi tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan karir dan kinerja. Pegawai aparatur sipil negara dari Provinsi Papua Barat. ASN tersebut menjalani program magang dan ditempatkan di 4 kedeputian yang ada di Kementerian Pan-RB. Pegunungan Bintang Papua sudah akses transportasi baik darat maupun udara menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung. Kabupaten Pegunungan Bintang memiliki 34 distrik dengan pusat kabupaten di Oksibil. Di bagian timur, Oksibil langsung berbatasan dengan Papua Nugini. Disebut Pegunungan Bintang karena kabupaten ini dikelilingi oleh pegunungan terjal dengan ketinggian mencapai lebih dari 4.000 kaki di atas permukaan laut. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah pada Provinsi Papua. Pertama, pelatihan dan pendidikan. Memberikan pelatihan secara intensif dan pendidikan berkelanjutan kepada aparatur pemerintah
termasuk program magang di wilayah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan spesifik daerah seperti pengetahuan adat, budaya, dan dinamika lokal Papua. Kedua, rekrutmen dan penempatan tenaga ahli dari luar daerah. Mengundang tenaga ahli dari luar Papua, termasuk profesional dengan latar belakang tata kelola pemerintahan, untuk ditempatkan sebagai pelaksana teknis dalam pemerintahan daerah. Ketiga, digitalisasi proses pemerintahan. Mengadopsi teknologi untuk mempermudah proses administrasi dan pengambilan keputusan. Melakukan pelatihan dasar kepada aparatur untuk menggunakan sistem digital seperti e-budgeting, e-planning, dan monitoring. Dari ketiga alternatif tersebut, jika mempertimbangkan dampak jangka panjang penerimaan lokal, pelatihan dan pendidikan atau capacity building menjadi pilihan terbaik. Namun, jika membutuhkan solusi cepat, maka rekrutmen tenaga ahli yang dapat diterapkan. Untuk digitalisasi pemerintahan dapat diintegrasikan secara bertahap sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Kombinasi ketiga pendekatan ini juga dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah pada Provinsi Papua. Alternatif yang sebaiknya dipilih pemerintah adalah pendidikan dan pelatihan capacity building. Pengembangan kapasitas aparatur merupakan hak bagi aparatur sipil negara untuk mendapatkan keahlian yang berguna dalam mendukung suatu organisasi, sebagaimana yang tertuang pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan merupakan peran strategis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, meningkatkan produktivitas dan kinerja, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi. Pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan bagi aparatur pemerintah adalah bimbingan teknis, program magang, diklat kepemimpinan, dan diklat-diklat teknis lainnya yang berkaitan dengan tugas dan